Sebenarnya kalau kita lihat anggaran belanja Republik ini, harga minyak dihargai $63 per barrel. Hari ini kita lihat harganya menjadi sekitar 80-an. Kemudian batu bara juga kita lihat di Newcastle mengikuti seperti yang Mbak Sasa sampaikan, $212 per ton di Newcastle. Dan ini juga tentunya ada kegembiraan dari emiten batubara karena naik membaik harganya. Sedangkan di sisi lain dengan naiknya harga minyak ini karena pengusaha yang berada di anggota IMA ini masih menggunakan bahan bakar minyak di operasionalnya. Sehingga kenaikan ini akan dirasakan tapi diimbangi dengan kenaikan dari batubara. Jadi mudah-mudahan emiten batubara masih mendapatkan kesempatan untuk meraup keuntungan di saat-saat kenaikan bahan bakar minyak di hari ini. Sedangkan komoditas lain itu juga menunjukkan dari data-data yang kami terima, komoditas-komoditas lain mengalami kenaikan sehingga kita punya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang cukup baik. Kalau kita lihat dari harga rata-rata besi hari ini menjadi 112,19 ekuivalen atau naik 3,08, konsentrat juga naik. Kemudian harga aluminium juga naik, kemudian harga manghan juga naik, sehingga komoditas-komoditas lain sudah mengikuti dengan adanya permintaan yang begitu banyak karena mulai industri bergerak walaupun di Cina belum cepat, tapi sudah mulai bergerak dan membutuhkan energi dan bahan-bahan baku untuk industrinya. Baik, Pak Joko. Sekarang kita hadapi permintaan yang cukup besar, tinggal kita mengatur diri supaya kita dapat untung bagaimana. Baik. Jadi ternyata juga masih banyak hal yang membuat kita begitu optimistis tentang harga yang masih ada kemungkinan untuk terus naik dari segi komoditas sendiri, karena kita ketahui juga memang komoditas terutama batubara adalah andalan ekspor dari Indonesia. Nah, tadi juga Anda menyebut mengenai emiten, Pak Joko. Di tahun 2023 ini kan harga batubara terkoreksi begitu cepat karena pada tahun 2022 kemarin sudah terbentuk harga yang begitu anomali di kisaran 380 sampai 400 US dollar per metric ton. Sekarang walaupun ada secerca harapan kembali naik 10% menjadi 200-an dolar Amerika, namun kan harganya memang jauh sekali dibandingkan harga pada tahun 2022 lalu. Menurut Anda bagaimana dampaknya ini terhadap kinerja emiten dari komoditas batubara dan juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di komoditas batubara sendiri, Pak Joko? Ya, sementara ini dengan hitungan harga yang diperkirakan sekitar 200 US dollar. Dan 200 dolar itu sudah dikatakan agak membaik dan mempunyai kesempatan untuk memperoleh lagi emiten-emiten batubara. Tapi sebenarnya memang kalau kita lihat harga ini akan tetap di sekitaran 200 dan 212 gitu. Dan sebenarnya harga batubara ini juga ekuivalen dengan harga minyak. Begitu minyak naik pasti batubara naik. Sehingga kisarannya akan bertahan di sekitar 80 US dollar untuk minyak. Maka kalau kita kalikan harga minyak 1,5 kalinya, maka ya sekitar 200-an lah harganya kan. Jadi semuanya akan mengalami kenaikan, tetapi akan juga menjadi keprihatinan karena memang keuntungannya tidak seperti di masa lalu sewaktu harga 300 dan sebagainya. Tapi masih dapat untung lah. Masih cukup dapat untung perusahaan karena harga batubara sendiri kisarannya di tahun 2023 ini masih akan berada di level sekitar 200-an ya Pak, menurut hemat pandangan Anda.
Dan minyak juga ya Pak ya di kisaran 80 USD. Nah baik Pak, di satu sisi jadi memang masih ada kemungkinan harga komoditas sendiri akan terus meningkat dengan begitu banyak sentimen juga, apalagi ditambah OPEC Plus juga memotong produksi minyak sendiri di dunia. Nah di satu sisi juga kita ketahui China reopening policy, ekonomi China ini kembali dibuka dan kebutuhan batu bara juga meningkat. Di satu sisi India juga sedang menghadapi krisis energi di mana permintaan terhadap batu bara juga rasa-rasanya dibutuhkan lebih banyak lagi untuk India sendiri untuk tetap mengimpor batu bara. Apakah ini juga bisa menjadi sentimen positif sendiri terhadap peningkatan harga batu bara ke depan? Ya, sementara ini pemasok terbesar di India dan di Cina memang dari Indonesia. Kita diuntungkan dari segi geografi, sehingga kita menjual FOB dan ongkos transportnya masih lebih mudah, lebih murah dibanding dengan dari Australia. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memegang pasar yang sudah jadi, yaitu India, Cina. Tetapi Asia Timur juga mengharapkan dari kita. Dan nampaknya dari Asia Timur, Jepang, Korea juga kembali menyadarkan energinya dari batu bara dengan melakukan pemasangan filter-filter yang mengurangi emisi CO2. Jadi kalau kita lihat energi baru terbarukan sekarang pertumbuhannya juga belum menggembirakan karena sementara ini yang memproduksi masih terbatas dan semua mengatakan suatu saat harganya akan sama dengan batu bara. Tapi saatnya yang nanti belum datang. Masih lama ya Pak ya? Komponen masih butuh waktu, masih butuh waktu.